Malam itu, di sebuah dusun kecil bernama Kedung Jati, suasana hening hanya dipecahkan oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing kampung. Di salah satu sudut dusun itu, berdiri sebuah rumah kayu reyot dengan atap seng yang sudah berkarat. Dindingnya bolong di sana-sini, dan bila hujan turun, air pasti merembes ke dalam, membuat lantai tanah jadi becek. Di rumah itulah tinggal Samsir, seorang pria berusia sekitar 42 tahun, bersama istrinya, Waginem, dan anak semata, wayang mereka yang baru berusia 7 tahun. Hidup Samsir serba kekurangan. Sehari-hari ia bekerja sebagai buruh serabutan. Apa saja ia lakukan, asal bisa membawa pulang uang untuk membeli beras. Kadang membantu tetangga mencangkul sawah. Kadang ikut mengangkat batu di proyek bangunan. Bahkan kalau benar-benar terdesak, ia mencari kayu bakar ke hutan untuk dijual di pasar. Tetapi hasilnya nyaris tak pernah cukup. Waginem hanya bisa membantu dengan menganyam tikar pandan. Itu pun jarang ada pembeli. Setiap kali melihat anaknya merengek minta lauk lebih, dada Samsir seperti diremas. Mereka hampir selalu makan dengan nasi dan garam. Atau kalau sedang beruntung, ditambah sayur lodeh dari sisa bahan tetangga yang iba pada mereka. Kadangkala, Samsir terpaksa berhutang ke warung kecil milik Mbak Karti, tetangga depan rumah. Namun, hutang itu makin lama makin menumpuk. "Sem, hutangmu sudah banyak loh. Aku juga punya kebutuhan sendiri. Aku ngerti keadaanmu, tapi kalau terus begini, aku juga repot," kata Mbak Karti suatu sore dengan suara setengah berbisik. Samsir hanya bisa menunduk. "Iya Mbak, insya Allah minggu depan saya bayari. Ada kerjaan baru." Tapi janji itu sering tak terpenuhi. Malam-malam Samsir banyak terjaga. Ia menatap langit-langit rumah yang gelap, memikirkan nasib keluarganya. Rasa malu pada tetangga bercampur putus asa. Pernah ia berpikir untuk merantau ke kota, tapi modal tak ada, keahlian pun terbatas. Waginem sebenarnya perempuan sabar. Ia jarang mengeluh, walau sesekali ia tak kuasa menahan tangis ketika melihat anak mereka tidur dengan perut belum benar-benar kenyang. "Pak, apa kita harus pindah saja? Nyoba peruntungan di tempat lain. Di sini kok rasanya makin sempit jalan rezekinya," ucap Waginem suatu malam. Samsir diam lama, lalu menggeleng. "Kalau pindah tanpa bekal, malah makin celaka, Bu. Aku takut kita nggak punya tempat tinggal sama sekali." Percakapan itu berhenti begitu saja. Tapi benih keputusasaan semakin menekan batin Samsir. Suatu hari, saat ia ikut membantu membongkar rumah tua di desa sebelah, ia mendengar obrolan samar dari dua orang pekerja lain. Mereka bercerita tentang seseorang di kampung lain yang dulunya miskin, tapi mendadak kaya raya. Konon, orang itu mendapatkan jalan rejeki lewat cara gaib. Ada yang menyebutnya pesugihan, ada pula yang bilang dia mendapat penolong tak kasat mata. Samsir pura-pura tidak mendengar, tapi telinganya menangkap jelas setiap kata. Dadanya bergetar, seperti ada dorongan aneh. Ia tahu itu jalan yang berbahaya, tapi rasa penasaran merayap diam-diam dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, ketika Samsir nongkrong di pos ronda, seorang tetangga bernama Parmin yang dikenal banyak tahu cerita aneh-aneh, tiba-tiba menyinggung hal serupa. "Sem, kadang orang itu nekat. Kalau ekonomi udah buntu, ada aja yang sampai nyembah jin, minta kaya mendadak. Tapi semua ada bayarannya loh. Ada yang selamat, ada juga yang malah celaka," kata Parmin sambil menyeruput kopi hitam. Samsir mengernyit.
Kamu beneran percaya ada begituan, Min? Parmin mengangkat bahu. Percaya nggak percaya, aku sendiri pernah ketemu orang yang ngaku bisa nganterin orang-orang yang pengen pesugihan. Tapi aku ya nggak berani, Sam. Hidup cuma sekali. Kalau salah, langkah ya tamat. Perkataan itu seperti meninggalkan jejak dalam kepala Samsir. Ia berusaha mengusir pikiran itu. Tapi setiap kali melihat wajah letih istrinya atau mendengar perut anaknya yang keroncongan, bayangan jalan pintas itu muncul lagi. Malam-malam Samsir jadi sering mimpi aneh. Pernah ia bermimpi berjalan di sebuah jalan gelap, lalu melihat cahaya dari kejauhan. Ia mengikuti cahaya itu dan menemukan sebuah gerbang besar seperti gapura kuno. Di baliknya terdengar suara azan, namun tak ada satupun manusia. Saat ia terbangun, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Hari-hari berikutnya, cobaan makin berat. Hasil kerja kuli bangunan tak dibayar penuh. Beras di rumah habis, dan anaknya jatuh sakit batuk demam. Waginem sampai menjual satu-satunya perhiasan yang ia punya, sebuah cincin kawin tipis untuk membeli obat. Samsir merasa dirinya gagal total sebagai suami dan bapak. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur desa Kedung Jati, Samsir duduk di teras rumahnya yang bocor. Angin malam menusuk tulang dan pikirannya berkecamuk. Dalam hati, ia berbisik, apapun caranya, aku harus bisa nyelamatin keluarga. Kalaupun harus lewat jalan gaib, ya sudah. Yang penting anak istri bisa makan. Seketika itu, seperti ada dorongan gaib, ia teringat pada cerita Parmin tentang orang yang bisa mengantarkan ke jalan pesugihan. Dadanya berdebar. Malam itu juga, ia memutuskan akan menemui Parmin esok hari untuk bertanya lebih jauh. Apapun risikonya. Esok paginya, setelah semalaman gelisah, Samsir memberanikan diri mendatangi rumah Parmin. Rumah itu tidak jauh, hanya berjarak sekitar 50 meter dari rumahnya. Parmin dikenal sebagai orang yang suka berbincang soal hal-hal gaib, meski tidak pernah benar-benar terlihat berurusan langsung dengan hal-hal semacam itu. Samsir mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Dari dalam terdengar suara batuk, lalu pintu terbuka. "Loh Sam, pagi-pagi sudah kemari. Ada apa?" tanya Parmin dengan wajah heran. Samsir agak canggung. "Min, aku pengen ngobrol empat mata." Parmin menatapnya beberapa detik, lalu memberi isyarat masuk. Di ruang tamu yang sederhana, hanya ada tikar pandan dan meja kecil. Parmin menuangkan teh hangat. "Ayo, ngomong aja. Ada apa?" Samsir menunduk, lalu berkata pelan. "Min, aku kepikiran terus soal obrolanmu kemarin, pas di pos ronda, tentang orang yang nyari pesugihan itu." Parmin spontan terbatuk. Tatapannya ke Samsir campur aduk antara kaget dan khawatir. "Astagfirullah Sam, kamu serius ini? Aku kan cuma cerita loh, nggak ada maksud ngajarin siapa-siapa." Samsir menarik napas panjang, wajahnya penuh beban. "Aku ngerti Min, tapi aku udah nggak kuat lihat istri sama anakku kayak gini terus. Semua serba kekurangan. Aku sudah coba macam-macam, tapi tetap aja gagal. Aku mikir, mungkin ini jalan terakhir." Parmin terdiam lama. Suasana jadi tegang, hanya terdengar suara ayam berkokok dari luar rumah. Akhirnya ia berbisik, "Aku nggak bisa langsung jawab, tapi aku tahu ada orang yang paham jalan itu. Orangnya sudah tua, namanya Mbah Dargo. Biasanya nongkrong di pasar Wage, kadang pagi-pagi." Ia menatap Samsir lekat-lekat, lalu menambahkan dengan suara rendah, "Tapi Sam, hati-hati. Banyak orang yang nekat jalani pesugihan, hidupnya justru jadi berantakan. Ada yang hilang akal,
ada yang keluarganya hancur, bahkan ada yang mati mendadak. Samsir terdiam. Kata-kata Parmin terdengar seperti peringatan keras, tapi hati yang terjepit membuatnya menutup telinga dari segala kemungkinan buruk. Yang penting aku coba dulu, Min. Siapa tahu ada jalan keluar. Parmin hanya bisa menarik napas berat. Ya sudah, kalau kamu masih kepikiran, besok saja ke pasar Wage. Coba cari Mbah Dargo. Orang itu gampang dikenali. Rambutnya putih gondrong, pakai sarung garis-garis. Tapi ingat Sam, aku nggak ikut. Aku cuma kasih tahu. Malam harinya, Waginem mulai curiga. Ia melihat suaminya sering melamun, bahkan makan pun tidak berselera. Pak, kenapa akhir-akhir ini kamu kok kayak orang bingung banget? Ada masalah lagi, ya? Tanya Waginem sambil menanak nasi di tungku kecil. Samsir berusaha menutupi. Enggak, Buk. Cuman mikirin kerjaan aja. Mungkin aku harus coba kerja di kota. Waginem mengangguk pelan. Meski jelas, dari sorot matanya ia tidak percaya sepenuhnya. Esok harinya, sesuai arahan Parmin, Samsir berangkat ke pasar Wage. Ia berjalan kaki cukup jauh. Pasar itu ramai. Bau anyir ikan bercampur dengan aroma rempah dan keringat manusia. Matanya meneliti satu persatu wajah orang tua yang duduk di sudut-sudut pasar. Hingga akhirnya, benar seperti yang diceritakan Parmin, ia melihat seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang terurai, mengenakan sarung garis dan baju koko lusuh. Orang itu duduk di pojok, mengelus-elus tas kain hitamnya. Samsir memberanikan diri mendekat. Permisi Mbah, jenengan yang namanya Mbah Dargo. Orang tua itu mendongak, menatap tajam dengan bola mata keruh, namun seolah menembus batin, bibirnya bergerak pelan. Heh, orang seperti kamu ini yang mau cari jalan cepat, ya? Samsir langsung tercekat. Kok jenengan tahu Mbah? Mbah Dargo tersenyum samar, tapi justru wajahnya membuat bulu kuduk berdiri. Enggak ada yang kebetulan, Nak. Tapi ingat, jalan ini enggak gampang. Apa yang akan kamu jalani bakal mengubah hidupmu selamanya. Ucapan itu menggema di telinga Samsir. Antara takut dan penasaran, ia memilih duduk bersila di depan Mbah Dargo. Mereka berbicara pelan, hampir berbisik, hingga tak seorang pun di pasar memperhatikan. Mbah Dargo berkata pelan, "Kalau kamu memang sungguh-sungguh ingin, aku bisa mengantarmu ke tempat yang kamu maksud. Tapi jangan kira itu mudah. Semua ada syarat dan akibatnya. Tapi tidak semua jin itu jahat. Tidak semua yang orang sebut pesugihan itu seperti yang kamu bayangkan. Kadang, Gusti Allah menunjukkan jalan lewat cara yang sama sekali nggak kamu sangka." Kata-kata itu membuat Samsir bingung. Tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Hanya saja hatinya mulai berdegup kencang, seperti ada yang menuntun. Malam itu, ketika pulang ke rumah, ia merasa ada yang aneh. Jalan menuju dusun terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon di kiri kanan jalan seperti lebih rapat. Suara binatang malam terdengar tidak wajar. Bahkan, ia sempat melihat bayangan hitam melintas cepat di antara pepohonan. Sesampainya di rumah, Waginem langsung menyambut dengan wajah cemas. "Bapak dari mana? Siang ayang nggak pulang. Sekarang malah sudah malam begini." Samsir hanya menjawab singkat. Suaranya berat. "Aku ketemu orang tua, Bu. Mungkin ini bakal jadi jalan baru buat kita." Waginem terdiam, tidak berani bertanya lebih jauh. Namun dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Malam itu, Samsir bermimpi lagi. Kali ini ia melihat dirinya berjalan di sebuah jalan tanah yang sepi. Dari kejauhan, terdengar suara gamelan bercampur lantunan ayat suci. Aneh sekali, tapi terasa nyata.
ketika ia mendekati sebuah gerbang tua yang sama seperti dalam mimpinya sebelumnya, samar-samar ia melihat bayangan orang-orang berjubah putih di balik kabut. Saat terbangun, tubuhnya lemas dan keringat dingin membasahi punggung. Ia merasa hari-hari ke depan akan membawa dirinya ke sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar mimpi atau cerita. Sejak pertemuannya dengan Mbah Dargo di Pasar Wek, pikiran Samsir semakin kacau. Kata-kata orang tua itu seperti menempel di telinganya, terus bergema tanpa henti. Ia tidak tahu apakah harus percaya atau mengabaikannya. Tapi rasa putus asa membuatnya sulit berpikir jernih. Keesokan malamnya, Samsir memberanikan diri kembali menemui Mbah Dargo. Ia berpamitan pada Waginem dengan alasan ingin mencari pekerjaan tambahan. Waginem hanya mengangguk, meski hatinya penuh tanda tanya. Mbah Dargo menyambut Samsir di rumahnya, sebuah gubuk di pinggir desa yang sepi. Lampu minyak yang redup membuat wajah keriputnya terlihat makin menyeramkan. "Kamu sudah siap, Le?" tanya Mbah Dargo tanpa basa-basi. Samsir menelan ludah. "Siap, Mbah. Saya sudah mantap. Apapun yang terjadi, saya terima." Mbah Dargo memejamkan mata sebentar, lalu berkata, "Ingat, perjalanan ini bukan sekadar mencari harta. Kau akan bertemu dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Jangan takut, jangan mundur, dan paling penting, jangan sekali-kali bersuara sembarangan." Malam itu juga, Samsir dibawa menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di perbatasan desa. Suasana sunyi mencekam, angin berhembus dingin, dedaunan bergemerisik seolah ada yang mengintai. Setiap langkah terasa berat, seakan tanah yang dipijak menarik kakinya untuk berhenti. "Jangan menoleh ke belakang. Apapun yang terjadi, terus ikut langkahku," bisik Mbah Dargo. Samsir mengangguk, meski jantungnya berdegup keras. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana berubah aneh. Pohon-pohon tampak lebih tinggi dari biasanya, dan jalan setapak yang tadinya jelas perlahan memudar, digantikan kabut tipis yang muncul entah dari mana. Sesekali terdengar suara gamelan dari kejauhan, bercampur dengan lantunan ayat suci yang samar. Perpaduan itu begitu ganjil, membuat bulu kuduk meremang. Samsir mulai merasa tubuhnya ringan, seolah langkah kakinya tidak benar-benar menyentuh tanah. Ia ingin bertanya, tapi teringat pesan Mbah Dargo untuk tidak sembarangan bicara. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gapura batu tua yang ditutupi lumut. Gapura itu sama persis dengan yang pernah Samsir lihat dalam mimpinya. Tingginya sekitar 3 meter, dengan ukiran aneh di sisi kiri kanannya. Anehnya, dari balik gapura terdengar suara seperti orang-orang bercakap-cakap, namun tak satu pun terlihat. "Inilah pintunya," ucap Mbah Dargo lirih. "Kau harus masuk sendiri. Aku hanya bisa mengantar sampai sini. Ingat, jangan menyebut keinginanmu dengan tergesa-gesa. Dengarkan dulu apa yang mereka katakan padamu." Samsir terkejut. "Loh, jadi Mbah tidak ikut masuk?" Mbah Dargo hanya menggeleng. "Tugas saya hanya mengantar. Setelah ini, semua tergantung dirimu. Jangan takut. Kalau mereka berkenan, mereka akan menuntunmu." Dengan langkah ragu, Samsir melangkah melewati gapura itu. Begitu kakinya menapak di dalam, dunia seolah berubah. Kabut tebal menyelimuti, udara terasa dingin namun menenangkan. Jalan di hadapannya tiba-tiba berubah menjadi sebuah lorong panjang dengan pepohonan rapi di kiri kanan, seperti jalan masuk ke sebuah kampung, yang membuat Samsir tertegun. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lampu minyak berjejer dan terdengar jelas suara orang-orang melantunkan ayat Al-Quran. Suaranya merdu, menenangkan,
jauh dari bayangan seram tentang pesugihan yang selama ini ia dengar. Langkah Samsir gontai, matanya mencari-cari sosok manusia. Tidak lama, tampaklah beberapa orang mengenakan jubah putih dan peci. Wajah mereka teduh dan tersenyum ramah. Salah seorang di antaranya mendekat, lalu menyapanya dengan suara lembut. "Assalamualaikum, wahai pendatang. Siapa yang menuntunmu ke sini?" Samsir tergagap. "Waalaikumsalam. Saya dibawa Mbah Dargo. Katanya, di sini ada jalan untuk saya keluar dari kesulitan hidup." Orang berjubah putih itu menatapnya lama, lalu tersenyum. "Benar, ini kampung kami. Tapi yang harus kau tahu, ini bukan tempat pesugihan seperti yang kau bayangkan. Kau tidak akan menemukan tumbal, tidak ada perjanjian darah. Di sini, kami hanya hamba-hamba Allah yang diberi tugas menuntun manusia yang nyasar ke jalan gelap." Samsir tercekat, dadanya berdegup kencang. "Jadi, ini kampung jin?" Orang itu mengangguk perlahan. "Ya, kami bangsa jin, tapi kami muslim. Tugas kami bukan menjerumuskan manusia, melainkan menuntun agar mereka kembali pada fitrah. Kau datang dengan niat yang salah, tapi Allah masih sayang padamu, hingga kakimu bisa sampai ke sini." Samsir tidak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar, antara takut dan haru. Ia sempat menunduk, merasa malu dengan niat buruk yang membawanya ke tempat ini. Beberapa orang berjubah lain mendekat, mengajaknya masuk lebih dalam. Dari balik kabut, perlahan muncul rumah-rumah kayu sederhana. Ada musola kecil dengan lampu minyak yang hangat. Anak-anak kecil berlarian sambil melantunkan doa. Suasananya begitu damai, jauh dari gambaran menyeramkan dunia gaib yang selama ini ia dengar. Malam itu, Samsir tidak langsung diminta apa-apa. Ia hanya diminta duduk di sebuah pendopo sederhana. Seorang lelaki tua dengan janggut putih panjang yang tampak seperti pemimpin kampung itu mendekat dan menatapnya dengan sorot mata dalam. "Namamu Samsir bukan?" tanyanya lembut. Samsir mengangguk cepat. "Iya, Mbah." Lelaki tua itu tersenyum. "Kami sudah tahu, sebelum kau sampai ke sini, jangan takut, kau akan diberi wejangan. Tapi sebelum itu, istirahatlah dulu. Esok kau akan mengerti mengapa kakimu bisa sampai ke kampung kami." Samsir terdiam, hatinya semakin gelisah, tapi sekaligus merasa ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur pulas, ditemani lantunan ayat suci yang mengalun lembut dari kejauhan. Pagi itu, ketika mata Samsir terbuka, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kayu sederhana. Dindingnya dari bilah bambu, tapi rapat dan bersih, tidak seperti rumah reotnya di dusun. Tikar pandan terhampar rapi, dan di sudut ruangan terdapat kendi berisi air jernih. Yang membuatnya semakin bingung, di luar ruangan terdengar suara anak-anak kecil melantunkan hafalan surat pendek, suara yang merdu dan serempak. Ia segera bangun, membuka pintu, dan tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah perkampungan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah sederhana berjajar rapi, jalan tanah bersih, pepohonan rindang, dan orang-orang berjubah putih hilir mudik sambil menyapa satu sama lain dengan ramah. Di tengah kampung, berdiri sebuah mushola kecil dengan kubah sederhana. Dari sanalah suara bacaan Al-Quran terdengar. Samsir berdiri kaku, seakan tidak percaya. Bagaimana mungkin dunia jin bisa serapi dan setenang ini? Ia selalu mendengar cerita bahwa tempat jin itu menyeramkan, penuh kegelapan. Namun, kenyataan yang dilihatnya justru sebaliknya. Seorang pemuda berjubah putih menghampiri. "Assalamualaikum Pak Samsir, mari ikut saya.
pimpinan kami sudah menunggu." Samsir tertegun. "Waalaikumsalam. Kamu tahu namaku?" Pemuda itu hanya tersenyum. "Di sini tidak ada yang tersembunyi. Mari." Dengan langkah gugup, Samsir mengikuti pemuda itu menuju pendopo besar di tengah kampung. Pendopo itu terbuat dari kayu jati, berukir indah, tapi sederhana. Di sana sudah duduk seorang lelaki tua, berjanggut putih panjang, dengan wajah teduh dan sorot mata yang dalam. Ia adalah orang yang semalam menemuinya. "Duduklah Samsir," ucapnya lembut. Samsir duduk bersila, menundukkan kepala. Tangannya bergetar, dadanya berdegup keras. Lelaki tua itu menatapnya dengan penuh kasih. "Engkau datang dengan niat mencari pesugihan, mencari jalan cepat agar hidupmu berubah. Betul?" Samsir menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, Mbah. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi. Anak saya sering kelaparan, istri saya ikut menahan derita. Saya ingin mereka hidup lebih layak, tapi jalan seakan tertutup semua." Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kami tahu penderitaanmu, tapi engkau harus mengerti, jalan yang kau pikirkan itu penuh tipu daya. Pesugihan yang banyak diceritakan manusia hanyalah jerat setan. Mereka menjanjikan harta, tapi menuntut jiwa. Tidak ada kebahagiaan yang lahir dari jalan itu. Percayalah, yang kau temui hanya kehancuran." Samsir menunduk, matanya berkaca-kaca. "Lalu, mengapa saya bisa sampai di sini?" Lelaki tua itu tersenyum samar. "Karena Allah masih sayang padamu. Kau datang dengan niat yang salah, tapi langkahmu justru dituntun ke kampung ini. Anggaplah ini peringatan sekaligus kesempatan. Kau bisa memilih, tetap mengejar jalan gelap atau menerima petunjuk untuk kembali pada yang benar." Suasana hening. Hanya suara burung berkicau di kejauhan. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih lain masuk ke pendopo. Ia membawa sebuah nampan berisi makanan sederhana, nasi hangat, sayur bening, dan ikan asin. Aroma masakan itu membuat perut Samsir berkeroncong. "Silakan makan dulu," kata lelaki tua itu. "Di sini, kami tidak memberi harta dalam sekejap, tapi kami bisa memberi bekal ilmu, kesabaran, dan doa. Itulah yang akan menjadi jalan rezekimu." Samsir memandang makanan itu dengan mata berair. Betapa sederhananya, tapi terasa begitu berharga. Ia teringat istrinya, Waginem, yang sering memasak hanya dengan garam dan air. Setelah makan, lelaki tua itu berkata lagi, "Mulai malam nanti, kau akan diajari beberapa amalan. Amalan ini bukan untuk memanggil jin, bukan untuk memperkaya diri dengan tiba-tiba, tapi untuk membersihkan hatimu. Rezeki itu milik Allah. Tugasmu hanya memperbaiki jalanmu agar pantas menerima." Samsir mengangguk pelan. Meski masih ada rasa takut, ia merasakan kedamaian aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Menjelang sore, Samsir diajak berkeliling kampung. Ia melihat anak-anak jin muslim belajar mengaji di serambi mushola. Ada pula para wanita yang duduk sambil menenun kain, wajah mereka teduh dan penuh senyum. Di sisi lain, para lelaki tampak bekerja di kebun dan sawah. Meski semuanya tampak samar, seperti tidak sepenuhnya nyata. Namun, di balik semua itu, ada suasana mistis yang tidak bisa diabaikan. Kadang-kadang, angin berhembus membawa suara-suara aneh. Sesekali, dari kejauhan terlihat bayangan hitam melintas cepat, seperti ingin mengganggu, tapi segera lenyap begitu terdengar lantunan doa dari mushola. Samsir menyadari, meski kampung ini damai, mereka tetap hidup berdampingan dengan makhluk lain yang tidak seiman. Ada pertarungan yang tidak kasat mata, dan ia bisa merasakan betapa rapuh dirinya di tengah dunia
gaib ini. Malam pun tiba. Samsir dipanggil kembali ke pendopo. Lelaki tua itu sudah menunggu, ditemani beberapa orang berjubah putih. "Samsir," ucapnya pelan, "malam ini kau akan mendengar nasihat pertama. Dengarkan baik-baik. Jangan ada keraguan di hatimu, karena inilah bekal untuk langkahmu ke depan." Samsir duduk dengan lutut bergetar. Ia menunggu. Jantungnya berdetak kencang. Dari wajah-wajah di sekitarnya, ia tahu bahwa sesuatu yang besar akan segera disampaikan kepadanya. Malam itu, langit kampung jin muslim tampak berbeda. Cahaya bulan terlihat pucat, sementara kabut tipis menggantung di udara. Di pendopo besar, Samsir duduk bersila di hadapan lelaki tua berjanggut putih yang dipanggil para penghuni kampung sebagai Kiai Malik. Di sekeliling mereka, beberapa orang berjubah putih duduk melingkar, melantunkan doa dengan suara lembut, menciptakan suasana hening sekaligus khidmat. Samsir merasa dadanya bergetar hebat. Ia tahu malam ini bukan sekadar nasihat biasa. Ada sesuatu yang lebih besar menunggunya. Kiai Malik menatapnya dengan sorot mata dalam. "Samsir, dengarkan baik-baik. Kau datang ke sini karena niat mencari pesugihan. Itu jalan yang salah, tapi Allah masih memberimu kesempatan. Kau harus tahu, ada dua jenis bangsa jin, yang mengikuti jalan setan dan yang tunduk pada Allah. Yang pertama, menjerumuskan manusia dengan harta, kemewahan, dan janji manis. Tapi balasannya adalah kehancuran. Yang kedua, seperti kami, justru ditugaskan untuk menuntun manusia kembali ke jalan lurus. Kau dipertemukan dengan kami bukan tanpa alasan." Samsir menunduk, matanya mulai basah. Saya merasa malu, Mbah. Saya hampir menjual iman demi harta. Saya tidak tahu lagi bagaimana cara keluar dari kesusahan." Kiai Malik tersenyum lembut. "Justru disitulah letak ujianmu. Rezeki itu milik Allah. Tidak ada satupun makhluk, baik manusia maupun jin, yang bisa memberimu harta tanpa izinnya. Yang bisa kau lakukan adalah memperbaiki amal, memperbaiki doa, memperbaiki ikhtiar. Maka pintu rezeki akan terbuka dengan cara yang halal." Tiba-tiba, dari arah luar pendopo terdengar suara aneh. Lolongan panjang bercampur gemuruh, seakan ribuan serangga berteriak bersamaan. Angin berhembus kencang, membuat lampu minyak bergoyang. Samsir merinding, wajahnya pucat. Salah seorang jin berjubah putih berbisik, "Mereka datang lagi, Kiai." Jin-jin kafir mencoba mengganggu. Kiai Malik tetap tenang. Ia memandang Samsir. "Inilah bukti nyata. Jalan pesugihan yang kau inginkan berasal dari mereka. Kau ingin melihat akibatnya." Belum sempat Samsir menjawab, dari balik kabut muncullah sosok-sosok hitam besar. Matanya merah menyala, tubuhnya tinggi menjulang, wajahnya mengerikan. Mereka mendekat, suaranya bergema di udara. "Samsir, ikutlah kami. Kami bisa memberimu harta berlimpah. Rumahmu akan megah, istri dan anakmu tak akan lagi lapar. Hidupmu akan hidup dalam kemewahan. Kau hanya perlu berjanji setia pada kami." Suara itu membuat tubuh Samsir gemetar. Sesaat, ia hampir terbujuk. Ia membayangkan wajah Waginem dan anaknya yang menderita. Namun, sebelum pikirannya semakin goyah, Kiai Malik mengangkat tangannya, lalu membaca ayat kursi dengan suara lantang. Sekejap, cahaya terang muncul dari arah musola kampung. Lantunan doa semakin keras menggema ke seluruh penjuru. Sosok-sosok hitam itu meraung kesakitan. Tubuh mereka mengepul seperti asap terbakar,
lalu lenyap satu persatu. Samsir terperanjat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ia baru saja melihat langsung bagaimana jin-jin jahat itu mencoba merayunya. Kiai Malik menatapnya dalam-dalam. Itulah jalan yang kau pilih jika tetap mengejar pesugihan. Mereka akan terus menuntutmu hingga akhirnya kau binasa. Harta mereka hanyalah umpan. Kau rela menjual ketenangan hidupmu untuk itu. Air mata Samsir menetes. Ia menunduk dalam-dalam. Tidak, Mbah. Saya tidak sanggup. Saya ingin jalan yang benar. Saya ingin menyelamatkan keluarga saya. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Tolong, tunjukkan saya jalan yang diridai Allah. Kiai Malik tersenyum. Itulah jawaban yang kami tunggu darimu. Suasana pendopo kembali hening. Doa-doa dilantunkan lagi. Kali ini lebih merdu, lebih khidmat. Samsir diminta ikut membaca istighfar. Lalu ayat-ayat pendek yang dibimbing langsung oleh para penghuni kampung. Semakin lama ia membaca, hatinya terasa ringan. Air matanya mengalir deras, bukan karena takut lagi, melainkan karena haru. Ia merasa seperti dibersihkan dari dalam. Beban yang selama ini menindih dadanya perlahan hilang. Kiai Malik berkata lagi, "Ingat, Samsir, mulai hari ini, tinggalkan semua niat burukmu. Pulanglah, cintai istrimu, didik anakmu, dan jangan pernah berhenti berdoa. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Kau akan diuji lagi, tapi kalau kau istiqomah, rezekimu akan datang dengan cara yang tak terduga." Tiba-tiba, suasana kampung berubah. Angin sepoi berhembus, kabut perlahan memudar, dan bintang-bintang tampak bersinar terang di langit. Dari kejauhan, terdengar suara azan subuh yang merdu. Samsir menatap langit dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa hidupnya baru saja dimulai kembali. Malam itu menjadi titik balik baginya. Ia tidak lagi memikirkan pesugihan, melainkan mulai yakin bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan jalan yang diridai Allah. Fajar menyingsing. Cahaya pagi menembus celah pepohonan, kabut perlahan menghilang. Samsir terbangun dari posisi duduknya di pendopo. Ia mengucek mata, bingung, karena suasana kampung jin muslim yang semalam terasa begitu nyata, kini perlahan memudar. Rumah-rumah kayu, mushola kecil, dan wajah-wajah berjubah putih itu hilang tertelan kabut. Yang tersisa hanya dirinya, berdiri di tengah jalan setapak di hutan dekat perbatasan dusun. Suara ayam berkokok dari kejauhan terdengar jelas. Ia sadar, ia telah kembali ke dunia manusia. Samsir menatap sekeliling. Tidak ada lagi gapura batu, tidak ada kampung aneh itu. Namun, hatinya penuh dengan rasa hangat yang sulit dijelaskan. Wejangan Kiai Malik masih terngiang-ngiang jelas. Tinggalkan niat burukmu, cintai keluargamu, dan istiqomahlah. Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Dengan langkah gontai, tapi mantap, Samsir pulang. Sesampainya di rumah, Waginem terkejut melihat suaminya datang dengan wajah berbeda. Bukan lagi muram dan putus asa, tapi tenang dan mantap. "Pak, dari mana saja semalam? Aku khawatir setengah mati," ujar Waginem dengan suara bergetar. Samsir menggenggam tangan istrinya erat. "Bu, maafkan aku. Aku sempat ingin menempuh jalan yang salah, tapi Gusti Allah masih sayang. Aku diberi peringatan. Mulai hari ini, aku janji tidak akan lagi berpikir tentang pesugihan. Aku hanya ingin berusaha dengan cara yang halal. Apapun hasilnya, asal kita bersama, itu sudah cukup." Waginem menatap wajah suaminya. Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan haru. Ia mengangguk pelan. "Aku percaya, Pak. Selama kita bersama, insya Allah ada jalannya." Hari-hari berikutnya,
Hidup Samsir memang tidak langsung berubah drastis, tapi ada hal-hal kecil yang mulai menunjukkan perbedaan. Saat ia bekerja membantu tetangga di sawah, hasil panennya sering diberi bagian lebih. Saat ia ikut bekerja di proyek bangunan, mandornya tiba-tiba mempercayakan posisi lebih baik padanya, sehingga upahnya meningkat. Bahkan Mbak Karti, tetangga yang dulu sering mengeluhkan hutangnya, suatu hari datang sambil membawa sebakul singkong rebus. "Sam, utangmu nggak usah dipikir dulu. Aku tahu sekarang kamu lagi berusaha sungguh-sungguh. Aku malah pengen bantu sebisaku," katanya sambil tersenyum. Perlahan, kehidupan Samsir dan Waginem membaik. Mereka tidak lagi kekurangan makan setiap hari. Waginem mulai bisa menjual tikar buatannya lebih banyak karena ada tetangga yang membantu memasarkan ke pasar. Anak mereka yang dulu sering sakit-sakitan, kini tumbuh lebih sehat karena bisa makan lebih layak. Malam-malam, Samsir rajin sholat tahajud dan berdoa. Setiap kali selesai berdoa, ia teringat wajah Kiai Malik dan para penghuni kampung jin muslim itu. Ia tidak tahu apakah suatu hari akan kembali bertemu mereka, tapi ia yakin bahwa pengalaman itu nyata, bukan sekadar mimpi. Suatu sore, ketika matahari condong ke barat, Samsir duduk di teras rumahnya bersama Waginem. Mereka memandang anaknya yang berlarian di halaman, tertawa riang. "Pak, dulu aku sering takut kalau kita nggak bisa terus hidup bersama karena susahnya hidup. Tapi sekarang aku merasa, meski kita tidak kaya, kita sudah jauh lebih tenang," kata Waginem lirih. Samsir tersenyum. "Ketenangan itu rezeki paling besar, Bu. Aku baru paham sekarang. Kekayaan bukan soal rumah megah atau emas permata. Kekayaan itu hati yang ridha, keluarga yang rukun, dan keberkahan dari Gusti Allah." Waginem mengangguk, air matanya menetes pelan. Malam itu, setelah semuanya tidur, Samsir keluar rumah. Ia menatap langit berbintang. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Terima kasih, Kiai Malik. Terima kasih semua, karena sudah menegurku dan menunjukkan jalan yang benar." Angin berhembus lembut, seolah menjawab doanya. Sejak saat itu, Samsir benar-benar berubah. Ia bekerja lebih giat, lebih sabar, dan lebih banyak bersyukur. Rezekinya tidak datang sekaligus, tapi mengalir sedikit demi sedikit, cukup untuk membuat keluarganya hidup dengan layak. Dan yang terpenting, hatinya kini dipenuhi ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Cerita Samsir menjadi buah bibir di dusun Kedung Jati. Bukan karena ia tiba-tiba kaya raya, tapi karena ketekunan dan kesabarannya yang akhirnya membuahkan hasil. Orang-orang melihatnya sebagai contoh bahwa keluar dari kesulitan bukan berarti harus menempuh jalan gelap, melainkan memperbaiki diri dan yakin pada kuasa Allah. Hidup Samsir dan Waginem mungkin sederhana, tapi penuh berkah. Dan setiap kali ia menatap anaknya yang tumbuh sehat dengan senyum lebar, ia tahu itulah kekayaan sejati yang selama ini ia cari.